Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini kita sama-sama di sini. Kita hari ini adalah proses untuk pemeriksaan teman kita yang berada di klaster 1. Pejuang kita menyebutnya. Ya, ini pejuang-pejuang yang berada di klaster 1, klaster yang istiqomah ada 2 yang gugur ya. Ya, yang di klaster 1 ini sebenarnya ada 5 mestinya, tapi sudah 2 orang udah gugur. Gugur terhormat atau tidak terhormat kita juga nggak tahu ya di sini ya. Dalam arti klaster 2 sudah diperiksa sebelumnya. Jadi seperti panggilan yang disampaikan oleh Polda hari ini tanggal 22 Januari 2026 kita akan mendampingi mereka ini. Mereka ini dari tadi juga sudah ada di sini, sangat siap sekali untuk untuk datang ya. Untuk diperiksa di Polda Metro Jaya ini. Ya, kita harapkan ya tentunya sesuai dengan semangat dan perjuangan mereka, apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini adalah bagian dari yang nanti akan mereka sampaikan adalah kebenaran. Kalau mereka adalah ingin kebenaran, tidak ada maksud apa-apa dari apa yang mereka tunjukkan pada saat proses mereka melakukan yang awalnya adalah di baris krim ya, mereka melaporkan bukan melaporkan ya waktu itu ya, yang masuk sebagai pendumas untuk mempertanyakan waktu itu ya ijazah Joko Widodo ini yang banyak dipertanyakan di masyarakat. Tapi setelah itu mereka malah dilaporkan. Ya, tentunya ini mereka akan jelaskan nanti pada pemeriksaan mereka sebagai tersangka. Tapi tentunya mereka sudah siap semuanya untuk pemeriksaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Firka dulu, Bu Firka, biar kita jangan makan gaji buta dong. Dia makan gaji buta. pahala dari Allah gede. Gue dikasih. Jangan dong. Alhamdulillah kita bersama para pejuang kita Bu Kurnia dan Pak Rizal Fadila, kami membersamai dan membuat orang-orang Indonesia semua supaya tahu bahwa jangan pernah takut untuk berkata jujur. Stop kriminalisasi. Udah, cukup ya. Oke, ada lagi. Ya. Baik, saya terima kasih kepada seluruh rakyat yang terus mendukung perjuangan kami. Dan sekali lagi kami bahas sini. Seorang tolong. Bu Kurnia, Bang Rizal nanti aja ya di sana ya, nah. Karena kami tegaskan bahwa perjuangan ini tidak sampai pada titik hari ini kalau tidak ada dukungan dari seluruh rakyat. Bahwa benar semua atas izin dan ridha Allah SWT, tetapi kami meyakini rakyat mendukung kami dan itu terkonfirmasi dari berbagai dukungan. Baik komentar di sosial media, bahkan saya mendapatkan jumlah WA yang datang melalui Japri ya, jaringan pribadi, yang semuanya pada pokoknya memberikan apresiasi, dukungan, dan doa terhadap perjuangan untuk membongkar ijazah palsu. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa berkurangnya pejuang dari yang sebelumnya di klaster 1 ini ada 5, bergugur 2 pejuang, dan di klaster 1 ada 3 RRT ya, klaster 2 ada 3 RRT, Roy, Rismond, Diva. Dan hari ini diperiksa di klaster pertama ada Bu Kurnia Royani, Bang Rizal Fadila, dan juga Bang Rustam Effendi. Kami tegaskan bahwa taktik pecah belah yang dilakukan oleh kubu Joko Widodo dengan mengiming-imingi perdamaian dengan kompensasi restoratif justice berupa SP3 itu tidak menggiurkan, jadi nggak kepincut lah ya. Sabodoting lah kata Bang Rizal Fadila itu sabodoting. Rek SP3, SP4, SP5, SP genep 7, 8, 9. Oh, urusan. Jadi nggak ada urusannya. Jadi karena yang jadi urusan utama itu adalah pembuktian dokumen ijazah, yang justru kalau persidangan itu dihentikan dengan SP3 lah kita nggak bisa membuktikan. Mau dibuktikan di mana? Kita sudah buktikan dengan penelitiannya Pak Roy, Pak Rismond, Dr. Tifa,
nggak dianggap. Katanya semua harus di pengadilan. Dan Saudara Joko Widodo juga berulang kali mengatakan, saya akan tunjukkan ijazah saya SD, SMP, SMA jika diminta oleh Yang Mulia Hakim di pengadilan. Tapi sudah ada permintaan di Pengadilan Negeri Surakarta juga tak muncul-muncul. Alasannya apa? Karena ijazahnya disita. Padahal ini kebohongan. Kenapa? Yang disita itu cuma SMA dan S1. Padahal yang dia janjikan kan SD, SMA, S1. Berarti kan SD, SMP-nya bisa ditunjukin. Iya kan? Nah, kalau memang jujur mau nunjukin ijazah. Nah, yang kedua, sebenarnya kan ijazah itu ada di polisi dan nggak bisa dibawa pengadilan Solo itu kan alasan saja, dalih lah tepatnya ya. Karena apa? Iya, Jokowi perintahkan SP3 aja bisa, apalagi cuma perintahkan bawa bukti itu ke Solo. Iya kan? Dulu aja diperintahkan buka ya. Akhirnya kan dibuka itu segelnya, walaupun melanggar KUHAP. Bisa, apalagi dokumen itu digunakan untuk pembuktian yang memang sah di pengadilan. Jadi tidak kunjung datangnya ijazah Joko Widodo di Solo itu bukan karena alasan ijazah tersebut masih disita Polda Metro Jaya, atau bukan karena alasan kuasa hukumnya pinjam bukti itu tidak dikabulkan, bukan. Pertama memang karena kebohongan Saudara Joko Widodo. Kebohongan apa? Yang katanya kalau ijazah saya mau diminta oleh Yang Mulia Hakim di pengadilan, nanti akan saya bawa, saya tunjukkan SD, SMP, SMA, S1. SD dan SMP kan masih di tangan Joko Widodo, karena yang disita oleh Polda Metro Jaya, yang kami lihat juga dokumen buktinya, itu adalah SMA dan S1. Dan tentu saja kalau kemarin kata Bang Egy, SP3 itu karena diperintahkan Jokowi, polisi perintahkan Kapolri, Kapolri Kapolda, Kapolda Direktur Tindak Pidana Umum. Itu saja bisa, apalagi perintahkan untuk bawa ijazah itu ke pengadilan Surakarta. Jadi saya memberi apresiasi kepada kawan-kawan di Surakarta, Pak Taufik dan kawan-kawan, Mas Bangun, siapa lagi? Pokoknya semua yang di Solo terus berjuang. Dan memang ini kawan kita ini bukan nggak mau menghadirkan, memang licik. Karena kami tegaskan ya, kalau alasannya bukti itu disita kepada Pak Taufik dan kawan-kawan yang sedang berjuang di Solo, saya tegaskan yang disita oleh Polda itu hanya ijazah SMA dan S1 UGM. Sementara Joko Widodo sempat, dan ini viral banyak videonya, menjanjikan, terutama hasil wawancara eksklusif di Kompas TV, akan dibawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Berarti setidaknya Joko Widodo bisa membawa ijazah SD dan SMP-nya dulu, baru ke S1. Terlepas memang objek yang di sana adalah S1 UGM, gitu ya. Tapi kita ini kan sebenarnya bukan melihat substansi perkara saja, tapi substansi kejujuran. Nah, substansi kejujuran inilah yang saya kira tidak ada pada diri Joko Widodo, gitu. Dan selanjutnya apalagi ya? Soalnya saya tidak bicara banyak-banyak, dan untuk terkait sama hal nanti yang di sana nggak bisa, substansinya di sana. Iya, yang di sana harus fokus ke sana begitu. Dan hari ini alhamdulillah hadir dari berbagai elemen, ada ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat ya. Lengkap sekali, ada Bu Desi, Bu Susi, dan mana komandannya Bu Menu ya. Juga ada aktivis-aktivis luar biasa, banyak sekali tetap hadir walaupun hujan. Bukan rintik-rintik ini ya, hujannya deras sekali. Gitu. Iya, ada rombongan dari Bandung juga tertahan di jalan ya. Alhamdulillah sih tertahannya karena hujan, bukan oleh polisi ya. Gitu. Baik, itu saja dari saya. Adakah hal yang mau disampaikan yang lain? Silahkan. Aku udah habis mau nyampein apa nih? Udah kehabisan kata-kata saya. Bu Susi mau nyampein dukungan ya? Dukungan. Siap mendukung, Bu Susi aja. Siap mendukung. Jom mengawal. Ini deketin. Karena suaranya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat walafiat buat semua.
Mudah-mudahan di hujan yang deras ini doa-doa kita terkabul ya Pak ya Ibu. Amin. Allah kabulkan. Rakyat yang terzolimi akan bahagia dengan perjuangan bapak-bapak yang ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat mewakili Mbak Menu yang sedang OTW kemari memberikan dukungan selalu dan doa selalu kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengacara semua yang ada di sini agar dapat membela negara. Jangan sampai kejadian yang beberapa hari yang lalu tertimpa kepada yang lain. Semoga semua istiqomah. Doa kami selalu. Jadi sekali lagi, ijazah palsu itu sebenarnya hal yang sangat gampang dibuktikan ya Pak ya, tapi dibuat sulit. Hanya selembar kertas tapi heboh satu negara. Jadi sebenarnya saya kasihan dengan seluruh rakyat Indonesia yang dibohongi oleh satu orang. Satu orang itu membohongi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bapak-bapak yang hebat-hebat di sini, ibu-ibu yang hebat-hebat di sini, yang soleh dan soleha, yang istiqomah karena Allah, yang tidak dibayar membela negara, hadir selalu membela negara. Semoga saya ucapkan sekali lagi sehat walafiat untuk semua dan selalu istiqomah dalam perjalanan perjuangan melawan kezoliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bang Rizal? Bang Rizal nanti aja di sana. Bang Rizal nanti aja ya. Kalau Bang Rizal bukurnya Oke. Bang Rutan di sana aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan yang luar biasa. Hari ini kita niatkan perjuangan kita di jalan kebenaran ya. Meskipun kami tahu ini perjuangan bukan mudah. Tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tidak ada uang besar di belakang kami. Tapi saya ingin lagi-lagi tegaskan ya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Benar. Bersama kita. Kami punya dua kekuatan. Kekuatan ini kekuatan yang sungguh dahsyat dan besar. Yang pertama, kami tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Kozinudin ya. Kami punya Allah. Dan dukungan rakyat ya. Kami punya Allah yang tahu mana yang benar dan mana yang batil. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Dan sebaik-baiknya kebenaran adalah kebenaran yang dimiliki oleh Allah. Sebaik-baiknya pengadilan dan sebaik-baiknya urusan hukum adalah yang dimiliki oleh Allah. Itu kami percaya pada itu. Dan yang kedua, kami punya doa dan dukungan rakyat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada kami sehingga kami terus optimis, semangat untuk berjuang di jalan kebenaran ini. Meskipun kami tahu di sisi yang sana ada nyinyiran, ada ejekan, ada bulian, tetapi inilah risiko dari suatu perjuangan gitu ya. Dan kalau di dalam agama, Bang, ya, aku bukan ahli agama, tapi hanya mengutip satu kalimat saja. Inna amalu binniyat. Semua itu dimulai dengan niat yang baik. Iya, itu hadis Nabi ya. Baik. Itu hadis Nabi jelas semua ini diniatkan untuk jalan kebaikan, bukan karena ada kepentingan politik, bukan karena ada kepentingan ekonomi, bukan karena ada kepentingan kelompok, tidak. Tapi semua semata-mata karena mengungkap kebenaran dan keadilan. Dan di negara yang sudah merdeka ini memang tidak mudah untuk mengungkap kebenaran dan keadilan, karena kita harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang besar. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kekuatan rakyat itu adalah kekuatan utama dalam negara demokrasi, ya. Oleh karena itu pada hari yang baik ini kami minta doa dan dukungan masyarakat yang mendukung kami. Kalaupun ada masyarakat yang tidak mendukung kami, nggak ada masalah. Itu hak masing-masing orang. Dan kami juga menghargai, karena tidak mungkin semua orang itu bisa kami yakinkan terhadap perjuangan ini, gitu kan? Apalagi di kubu sebelah kan ada yang juga mengorkestrasi gitu ya. Ada yang juga ada yang mendesain juga lah. Gak ada masalah, itu bagian dari perjuangan. Dan alhamdulillah hari ini masih bertahan 3 orang di klaster pertama. Karena semangat perlawanannya yang masih kokoh, mereka tidak akan digoyahkan oleh iming-iming apapun. Bahwa kemudian ada 2 tersangka yang kemudian meninggalkan pergerakan ini, perjuangan ini,
Itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Kalaupun mereka sudah mengantongi SP3, ya kami berikan selamat. Ya, tetap kami memberikan selamat. Dan saya secara pribadi tetap mendoakan Bang Egy, mendoakan Bang Damai gitu ya. Semoga mereka tetap sehat dan mereka sukses ke depan. Tetapi sudah ada satu catatan yang mereka tinggalkan. Bahwa ternyata perjuangan menegakkan kebenaran itu tidak selalu semua orang konsisten. Dan tidak semua orang itu bisa bertahan. Karena badannya begitu besar. Tapi ada 3 orang yang tetap bertahan di tengah badai yang besar itu. Di tengah gelombang yang besar itu. Mereka tetap bertahan untuk mengarungi samudera yang luas meskipun ombaknya besar, meskipun tantangannya besar, meskipun anginnya besar. Tetapi yakin dan percaya di ujung sana ada harapan. Ya. Karena kebenaran itu akan mencari jalannya. Saya percaya dan yakin itu. Ya, saya sebagai seorang muslim yakin dan percaya bahwa semua kebenaran dan kebatilan itu suatu hari akan terungkap. Yang benar itu akan menemukan kebenarannya dan yang batil itu akan menemukan kebatilan. Mungkin itu aja dari saya, Bang Rizal. Bagus, mantap. Ya, silakan Bang Rizal. Mungkin oke. Cukup dulu kalau gitu ya. Cukup dulu aja. Cukup dulu ya. Terima kasih semuanya pemirsa. Kita tutup obrolan santai ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu biar di off kan dulu. Kedengaran dikit tadi itu.